Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sarapan dengan apa tadi menunya? Nasi. Terus apa lagi? Apa lagi? Susu. Lauknya pakai apa ya nasi? Telur. Ada yang pakai sapi? Sarapannya sama sapi ada? Enggak ada. Sama daging sapi ya? Sama bapak sama ibu. Baik. Hari ini yang sudah berangkat siapa? Fatli, Esa, Fatli dan Esa. Fatli kondisinya masih sakit ya. Untuk Esa hari ini sakit juga, masih sakit juga. Kita doakan semoga teman-teman semuanya yang tidak ada hari ini bisa sembuh dan belajar kita hari ini mari kita awali bersama doa dimulai. Terima kasih doa selesai. Oke, baik anak-anak, untuk kali ini agar pemahaman kalian berkaitan dengan perencanaan karir semakin mantap, karena saya yakin kalian masuk di SMK pasti kalian sudah memilih nanti saya akan menjadi apa. Karena masuk di SMK kan ada jurusannya, gitu ya. Tentunya ketika kamu masuk di SMK ditawari dengan berbagai pilihan jurusan sampai akhirnya kamu mengambil keputusan untuk memilih apa jurusan apa? Teknik. Tentunya kamu punya cita-cita kenapa kamu lanjut TI? Punya harapan. Oke. Kira-kira saat kamu memilih TI itu apa yang melintas di dalam pikiranmu untuk karir kamu ke depan? Apa asal milih saja nih? Karena yang cantik milihnya TI, jadi saya yang ganteng juga milihnya TI. Kamu sudah ada dasar pilihan karir sebelumnya? Ingin jadi apa? Pengen jadi yang ahli robotik. Siapa lagi yang lain? Kepingin apa lagi? Bisa punya usaha di rumah? Oke, meneruskan usaha ayahnya mungkin? Meneruskan usaha besar keluarganya mungkin? Ya. Atau ada yang kepingin menjadi dosen? Nah, dosen elektronika, gitu ya. Jadi ada yang kepingin nanti melanjutkan studi karena kepingin jadi dosen. Ada juga yang kepingin entrepreneurship, wirausaha, meneruskan usaha keluarga atau orang tuanya. Ada yang saya kepingin bekerja di perusahaan elektronika terbesar misalkan. Ada GTC Elektronik Indonesia. Ada apa lagi? Epson. Ada apa lagi? Panasonic. Ya, itu kan? Salah satu brand terkenal yang tentunya adalah di dalamnya ada karyawan yang kompeten di bidang elektronika. Nah, untuk
depan kelas 12, saya kok rubah ya pilihan karir saya? Normal atau tidak? Normal. Alasannya kenapa? Ada yang tahu? Karena pemikiran berubah-ubah? Karena apa lagi? Karena usia kamu itu adalah masuk di dalam tahapan karir yang tentatif. Tentatif itu berarti apa? Berubah-ubah. Ya, kadang pengen jadi polisi, pengen jadi lagi, maksudnya pengen jadi dokter, lagi pengen jadi tentara. Ada lagi yang ciri-ciri pramugari, psikolog. Tentunya iya, ketika pilihan jurusan yang kamu ambil saat ini itu tidak sesuai dengan yang nantinya menjadi cita-cita karir kamu, apa yang harus kamu lakukan? Nah, maka materi kita hari ini adalah merencanakan karir. Biar apa? Logikanya kalau nanti saya ketemu dengan pilihan karir yang sesuai dengan bidang karirnya, berarti tambah kompeten. Tapi kalau misalkan sebaliknya, ketika saya lulus SMK kok pilihan karir saya kok bidangnya berbeda dengan jurusan yang saya ambil, maka kita harus bersama mulai dari sana. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah jelas maksud dan tujuan pembelajaran kita hari ini? Siap, kita lanjutkan. Karir. Definisi karir. Oke, coba Mas Ican bacakan. Karir. Sucipto. Jadi karir itu adalah bagian dari perjalanan hidup seseorang, ya. Bahkan semua orang itu pasti akan menganggap bahwa ini adalah tujuan hidup. Ini masih bisa diikuti? Kita lanjut ya. Lalu perencanaan karir itu sendiri apa? Siapa yang mau membacakan? Suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi potensi diri dan mengambil langkah-langkah untuk tujuan karirnya. Perencanaan karir itu adalah prosesnya. Bu, saya SMK saat ini sudah memilih jurusan TI, ini merupakan perencanaan karir bukan? Iya, benar nggak? Ya kan, berarti saat ini kamu SMK, berarti ini adalah masuk di dalam perencanaan karir. Jadi proses. Selesaikan prosesmu sampai di sini untuk perencanaan karir? Tidak, masih ada tahapan-tahapan berikutnya. Ya, tapi ini adalah bagian dari proses perencanaan karir kalian. Oke, karena di situ muncul ada nih perencanaan karir. Berarti proses di mana individu dapat mengidentifikasi potensi diri dan mengambil langkah-langkah untuk tujuan karirnya. Maka karena kamu tahapannya masih mengidentifikasi, jadi kamu kadang masih berubah-ubah pilihan karirnya. Kamu dari dokter, KMI, psikolog, gitu ya? Kenapa? Begitu ya. Jadi sadar, paham ya bahwa kenapa kok saya berubah-ubah pilihan karirnya. Jadi ini kategori yang normal, tidak perlu panik. Jangan-jangan saya orang yang tidak bisa menentukan arahku. Tidak, karena kamu masih di dalam tahapan mengidentifikasi potensi. Ya, apa saja yang mempengaruhi perencanaan karir kamu? Siapa lagi yang membacakan? Depan. Suaranya keras, bacakan. Faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Faktor internal, bakat, minat, dan kemampuan. Faktor eksternal,
adalah sistem pendidikan lingkungan masyarakat. Jadi ada berapa faktor yang mempengaruhi? Dua. Faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal berarti faktor yang ada pada diri kamu. Ya, sudah tahu tentang kakak kamu apa? Ya, sudah tahu tentang minat kamu yang mana? Oke. Nah, lalu sekarang kita kaji faktor eksternal. Ekonomi keluarga memicu nggak untuk kamu memilih karir ya? Apakah B, ataukah M, ataukah B? Ya kan? Itu salah satu faktornya. Kenapa kok kamu nggak melanjutkan? Kamu kan ranking 1. Bu, saya kasihan orang tua saya, kayak gitu kan? Bu, adik saya, bu, ini saya. Gitu. Ini adalah faktor eksternal. Ekonomi keluarga, sistem pendidikan. Ya, itu sangat mempengaruhi. Beruntung kamu masuk di dalam lingkungan pendidikan yang yakin. Yakin nggak nih? Kayak yang bagus. Yang sudah menjadi sekolah pusat. Berarti orang-orang di dalamnya juga merupakan orang-orang yang unggul. Maka beruntung kamu memiliki faktor eksternal yang baik. Nah, yang kedua. Sekarang yang ketiga. Bagaimana dengan lingkungan masyarakat kamu? Ya, jadi ini pun sangat mempengaruhi. Jadi ketika orang-orang di dalam lingkungan masyarakat, kondisi demografinya, mohon maaf ya, mau ke kota harus jalan kaki dulu 1 kilometer, setelah itu melewati jembatan, setelah melewati jembatan berikutnya naik apa lagi ya? Jayung dulu, setelah Jayung berikutnya naik apa lagi? Naik gunung, setelah naik gunung turun lagi kayak gitu. Nah ini kan yang jelas pasti akan mempengaruhi tentang perencanaan hari. Ya, ada dua faktor faktor internal lebih kepada anak kamu ya. Untuk yang eksternal itu adalah yang ada itu yang mempengaruhi perencanaan karir kamu. Jadi kita sudah ada di dalam lingkungan pendidikan yang baik, kamu sudah memilih pilihan jurusan yang sesuai saat ini untuk kamu, maka tinggal kamu mengidentifikasi potensi-potensi yang lain. Ya, kita lanjutkan. Kira-kira apa saja? Siapa yang mau pindahin gue? Saya. B. Kira-kira untuk kamu tepatnya yang mana ya? Tiga-tiganya. Ada yang mau tiga-tiganya? Ada yang mau satu aja? Jangan. Semuanya tiga-tiganya. Kalau bisa tiga, kenapa harus satu? Kalau harus kenapa harus satu? Kalau bisa tiga, kenapa harus satu? Baik. Sekarang seperti ini. Kalau bekerja berarti arahnya apa? Employee. Berarti kamu bekerja untuk lain. Kamu bekerja di perusahaan, nanti kamu digaji oleh orang lain. Ya. Kalau melanjutkan berarti kamu oke, dilanjut. Yang kepingin tadi jadi apa ya? Dosen bidang elektronika. Gitu. Kalau B, wirausaha, kira-kira uangnya dari mana dan untuk siapa? Iya, uangnya dari kita untuk kita. Ya kan? Berarti kalau B itu adalah self employed. Jadi uangnya dari kita, modal dari kita, keuntungannya juga dari kita. Enak enggak? Enak banget. Kalau yang B, employee, berarti kamu kerja nih perusahaan atau pada orang lain. Ya, bentuknya apa? Gaji. Kamu capek, gaji. Nah, kalau self employee, kamu capek uangnya gaji. Kita bisa
menjadi employee, kamu digaji oleh orang lain, kamu melanjutkan dari itu tadi, kamu melakukan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kalau B wirausaha berarti self employee, semua kamu mengelola usahanya, keuntungannya juga untuk diri. Kira-kira tertarik yang mana? Masih di tiga-tiganya? B, ada yang B? Oke, sip. Ada yang M? Oke, ada yang M. Ada yang B? Ada yang B yang B? Oke, iya. Kenapa kalau bisa tiga ya? Harus milihnya cuma satu. Oke, tapi karena kita SMK, alangkah lebih baiknya kalau kita justru memberikan peluang pekerjaan kepada orang-orang yang keahliannya itu di bawah kita. Jadi kita mempekerjakan mereka dengan cara apa? Kita membuka usaha. Itu tidak akan pernah ada habisnya. Tapi mohon maaf, bukan berarti saya mengecilkan kamu yang berencana untuk bekerja. Ya, bekerja saat ini kamu harus perhatikan adanya sistem kontrak. Oke, kamu harus perhatikan itu. Ya, jadi ada batas usianya. Saat kamu dipekerjakan atau saat kamu menjadi employee, berarti kamu harus bisa mengelola keuangan kamu. Karena di situ ada batasan untuk usia kerjanya. Ya kan ada batasan pensiunnya juga. Sebagai karyawan perusahaan juga kan ada sistem kontraknya juga. Itu harus kamu perhatikan. Ya. Kalau di self employee, wirausaha, kira-kira ada batasannya atau tidak? Ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa berwirausaha. Ya, karena kamu kan sudah memiliki keahlian yang lebih baik dibandingkan mungkin banyak tetangga kita atau saudara-saudara kita yang tidak bisa reparasi elektronika ya. Kalau kamu sudah mampu, kamu sudah bisa. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana caranya merencanakan karir? Mas, kalau bisa bacakan nomor 1 sampai dengan nomor 2. Oke, siap. Mas, bacakan nomor 1 sampai dengan nomor 2. Cara merencanakan karir. Yang pertama, berpikir positif. Berani menghilangkan pemikiran negatif. 2. Memiliki kemandirian, kreatif, dan pantang menyerah. Masa belajar menuntut kreativitas penuh. Berarti 2 ya. Berpikir positif dan memiliki kemandirian, kreativitas, dan pantang menyerah. Sudah adakah di dalam dirimu kedua hal itu? Yang mana yang belum? Yang nomor 2. Ya, yang nomor 1 sudah punya? Sudah? Sudah, oke. Yang nomor 3 dan nomor 4, oke. Mas Radio bacakan yang keras. 3. Mampu mengatur waktu, dapat menentukan hal-hal dilakukan kemudian atau melakukan segala sesuatu dengan efektif dan efisien. 4. Belajar menjadi pemimpin, orang yang ingin sukses menggunakan setiap peluang untuk menguji dirinya sebagai seorang pemimpin atau pionir. Ya, jadi mampu mengatur waktu, dapat menentukan hal-hal yang akan dilakukan terlebih dahulu. Ya, jadi sampai gimana cara kita belajar mengatur waktu? Langsung. Nah, jadi mana dulu nih biar saya nggak dapat masuk ke sekolah telat. Jadi yang dilakukan terlebih dahulu itu hal yang paling penting yang sekiranya nanti ketika kamu berangkat ke sekolah tidak telat. Bagaimana dengan perencanaan? Itu saja. Kemana dulu yang harus saya lakukan? Ya, jadi melakukan segala sesuatu itu dengan efektif dan efisien. Jangan ketika sudah jamnya mandi, lihat dulu, kok ini TikToknya update banget ya, kan kurang efektif dan kurang efisien. Coba dia buka SD dulu, belum nyata, akhirnya lupa, akhirnya jamnya sudah menunjukkan pukul 7 kurang 20. Itu tidak efisien. Jadi kamu harus melakukan sesuatu secara efektif dan efisien. Yang keempat nih, belajar
jadi pemimpin. Siapa yang saat ini sudah siap menjadi seorang pemimpin? Asik, Anda sudah sebagai ketua. Nah, siapa lagi yang berani untuk menjadi seorang pemimpin? Randy. Apa siapa? Oke, apa siap? Tapi siap? Siap. Siap. Jadi bagaimana caranya? Karena kebanyakan orang yang ingin sukses itu menggunakan setiap peluang untuk menguji dirinya sebagai seorang pemimpin. Iya. Contohnya misalkan, ayo siapa yang mau bertanya? Kalau dia yang menjadi pemimpin pasti akan atau siapa yang bersedia untuk menjadi ketua kelompok? Calon pemimpin bukan? Ya, jadi ini tadi menggunakan setiap peluang untuk menguji dirinya sebagai seorang pemimpin. Iya. Ya, materi yang Ibu sampaikan berikutnya karena metode pembelajaran kita menggunakan metode time token. Jadi nanti kamu Ibu bagi menjadi beberapa kelompok, nanti kalian mengelompokkan diri sesuai dengan nanti urutan kelompoknya. Nanti ada lembar kerja yang nanti kamu gunakan untuk merencanakan karir kamu. Jadi nanti kamu memilih kira-kira apakah B ataukah M ataukah B. Sudah Ibu siapkan lembarnya, nanti kamu isi. Untuk berikutnya kita bentuk kelompok dulu ya. Nanti setelah kalian bentuk kelompok, nanti Ibu bagikan ini adalah alat untuk mengukur waktunya kamu. Ya, jadi menggunakan ini anggap saja adalah rainbow. Nanti Ibu bagi masing-masing kelompok menggunakan sedotan ini dan kamu nanti diberikan kesempatan untuk mengungkapkan baik itu pendapat ataukah menjawab pertanyaan orang ataukah memberikan masukan ya melalui rainbow ini. Jadi kalau satu kelompok ada yang masih memiliki rainbow, berarti aku salah. Siap. Oke. Berarti nanti dia harus tetap menyampaikan materinya di depan. Ya. Jadi nanti targetnya adalah jangan sampai masing-masing kelompok masih memegang rainbow. Oke, sudah siap? Oke, kita bagi menjadi berapa kelompok? 4 kelompok ya, menyebutkan 1 sampai dengan 4. Nanti kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini. Oke, mulai dari atas. 1, 2, 3, 1, 2. Oke, silakan yang 1. Angkat suara langsung. 1, 2, 3, silakan bisa duduk mengelompok. 1, 2, 3, 4.
Jika sudah, silakan untuk masing-masing kelompok tadi membentuk kelompoknya masing-masing ya. Silakan menambahkan meja. Saya berikan kesempatan untuk menyampaikan. Sudah, yang baru datang bisa silakan. Kelompok 1, saya berikan warna hijau. Ini sebagai token kamu untuk kamu mengungkapkan pendapat. Lalu kelompok 2, saya berikan merah token untuk mengungkapkan pendapat. Berarti ya, 3, 4. Mau diperhatikan sudah? Untuk pengisiannya di situ sudah ada pilihan apakah mau dilanjut atau bekerja, ataukah kamu memilih yang B. Ya, yang B itu berarti ada bekerja ataukah wirausaha. Jadi kalau kamu memilih bekerja, berarti kamu menuliskan di nama perusahaan yang mau kamu masuk, yang kamu minati itu di perusahaan apa. Lalu kalau kamu berencana untuk entrepreneurship atau wirausaha, berarti kamu mengisi di bidang usaha yang kamu mau tekuni, yang kamu mau buka itu bidang usahanya apa. Sudah bisa? Paham? Oke, Ibu kasih waktu berapa menit? 5 menit ya, karena kamu kan dari awal sudah memilih untuk merencanakan karir. Jadi silakan kamu tulis di dalam form tersebut, di dalam LKPD itu, untuk kamu mengungkapkan pilihan karir kalian. Kasih waktu 5 menit. Nanti berikutnya silakan mengungkapkan pendapat atau masukan jika nanti Ibu meminta kamu untuk mengungkapkan pendapat atau menyanggah pertanyaan atau apa? Memberikan masukan. Oke, yang belum dapat siapa? Gue ya. Silakan bisa dikerjakan. Yang dapat? Punya siapa?
bisa? Jika nomor cintanya kalian tidak hafal, jangan tulis dulu, tidak apa-apa, dikosongkan dulu, tidak apa-apa. Kalau nama dan kelas wajib diisi. Saja, dengan jurusannya belum tahu. Kayak berarti sementara ini sudah sama. Nah, nama masing-masingnya sudah terlihat? Tidak. Apa? Berarti ini kamu tahu ada lagi yang lain yang masih belum kenal? Berarti tadi apa? M. Koi, kamu bekerja untuk orang lain ya? Ikan dinas. Terus kesininya kan berarti Kementerian Perhubungan. Iya, ini kan berarti ini kan kementerian. Kan ada PIP, itu kan perkara keapian, ada yang SPTD, transportasi darat. Silakan bisa diskusi dengan satu kelompoknya ya. Waktunya tersisa 3 menit. Apa tuh? Masalahnya gimana? Masalahnya ya, semoga
juga. Tersisa 1 menit. Belum. Sudah selesai, silakan. Saatnya jam keempat dimulai. Silakan kalian menyiapkan hasil diskusinya. Untuk saya berikan waktu kepada kalian. Jangan sampai token yang sudah saya berikan masih dipegang oleh kalian. Ya. Jadi saat ini adalah masuk di sesi kamu menggunakan token yang kamu miliki untuk kamu menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok mana lebih dulu yang akan menyampaikan hasil diskusi berkaitan dengan perencanaan karirnya. Kelompok mana dulu? Bisa diwakilkan salah satu, tidak apa-apa. Kelompok satu ya? Kelompok satu sudah siap? Kelompok satu berarti ini kelompok satu. Kelompok dua mana? Kelompok dua. Ada yang mewakili? Bisa? Silakan berikan tokennya lebih dulu. Bisa berdiri saja di situ ya, nggak usah maju ya. Berdiri saja. Tokennya mana? Siapa yang mau menyampaikan? Pilihan saja. Siapa mau disampaikan? Ya, berdiri saja, tapi nggak usah maju. Tokennya mana? Mohon perhatian untuk teman-teman semuanya. Randy akan menyampaikan tentang hasil diskusinya. Untuk perjalanan karir saya akan masuk ke PT Exxon. Setelah itu saya Akan masuk PT Epson dan nanti kamu akan membangun usaha makanan. Oke, applause dulu untuk Mas Randy. Kelompok yang lain? Atau dari kelompok dua juga? Masih sisa satu komennya? Mau diungkapkan? bersin. Siapa? Kelompok tiga ada? Kelompok empat? Kelompok empat? Tidak ada? Ingat, ketika tokennya masih dipegang, maka kamu harus menyampaikan rado. Oke, rado. Mohon perhatian. Kita sambung Indonesia. Dan membuka simposium. Oke, kelas dulu untuk radio. Kelompok yang lain atau kelompok 2 dan kelompok 3 jangan sampai tokennya masih dipegang. Siapa lebih dulu? Ya, Mas. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perjalanan karir saya berencana untuk masuk di PT Indonesia. Untuk setelah itu untuk melanjutkan studi radio sama ini masih dilakukan. Oke, masuk di PT Unilever
Indonesia. Ulila kan bikin apa sih? Sembako, Bu. Ya, sabun. Kayak sabun. Lalu kayak ini masuk nggak? Kayak sabun. Bisa masuk. Bisa, karena di situ ada bidang elektronika, ada engineeringnya. Operatornya. Engineering itu adalah kalian semua bersekolah untuk masuk. Kasih pas dulu untuk pasangan. Oke, baik. Yang masih memegang token tunjuk jari. Kelompok 2 masih tersisa? 2. Oke, maju. Kelompok 2. Kelompok 3 bisa masuk. Kelompok 4 bisa 2. Oke, berarti kelompok 1 dan kelompok 4 maju. Ya Allah. Ayo saja. Ayo saja. Masuk lagi. 30. Ya. Lagi? Gua yang mewakili. Ayo. Gak apa-apa. Bagus. Nanti kamu jadi seorang pemimpin. Yang kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2 geser sini. Kelompok 4. Oke, yang kelompok 4 kita bisa maju semua. Oke, lanjutnya silakan dibacakan hasil yang tadi kamu kerjakan sampai di mana? Ayo. Masuk ke Universitas Pancasakti. Masuk ke Universitas Pancasakti. Oke. Sudah terpilih ya? Kenapa kamu tidak berani mengungkapkan? Masih Masih nulis tadinya. Oke, Mas Adi dari kelompok 1. Ya, dan pekerjaan saya mau masuk SNBP jurusan Teknik Robotika Universitas Erlangga, lalu bekerja di PT Pama sebagai manajernya. Oke, berani mengungkapkan ya. Selanjutnya sekarang kelompok 4. Yuk, siapa dulu? Bukan yang pasti. PT Panasonic. PT Polytron. Oke, yang satu Panasonic, yang kedua Polytron. Satu lagi. Oke, bidang mesin berarti Wira. Oke, kasih plus untuk teman-teman kita semuanya. Jadi dia ingin mengungkapkannya di depan. Ya, sudah sampai duduk. Oke, silakan boleh duduk. Mas Bar. Oke, Mas Bar. Setelah tadi kita tahu bahwa pilihan jurusan yang kamu ambil saat kamu masuk di SMK itu merupakan identifikasi awal tentang esensi yang kamu miliki. Harapan ibu adalah nanti kamu mampu lebih detail lagi. Kira-kira kalau sudah bisa tadi ada desain, ada mau bekerja dulu, ada Mas Randy mau membuka usaha tempat saji, gitu ya. Nanti lebih detail lagi, lokasinya di mana, berapa modalnya, gitu ya. Untuk saat ini, kamu hanya sebatas sampai dengan mengambil keputusan berencana mau B, M, atau W. Nah, berikutnya ada pertemuan lagi, kamu sudah bisa detail merencanakan dari biayanya, dari tempatnya, dari apapun ukuran yang diperlukan untuk membuka usaha tersebut. Atau kamu mengambil menjadi employee ataukah melanjutkan. Kayak apa melanjutkan kan masih bingung. Fakultasnya apa ya? Tapi perguruan tingginya saya saja gitu. Nah, ini juga pertemuan berikutnya akan kita bahas kembali berkaitan dengan hal. Oke, jadi kesimpulannya adalah silakan siapa yang mau mengungkapkan? Adis? Oke, dengan suara keras. bola motivasi dan
semangatmu menjadi tindakan, karena hanya tindakan yang membuatmu bergerak selangkah lebih baik menuju sukses. Terima kasih atas Ya. Bisa melaksanakan karir mulai dari ini. Bisa lebih baik melaksanakan karirnya. Bisa, Nak. Oke, jadi silakan kamu kembangkan potensi diri kamu agar apa yang kamu miliki, bakat, minat, keinginannya lebih terarah, lebih sukses. Oke, ada pertanyaan sebelum itu tutup? Bagaimana perasaan kamu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah senang. Nanti bisa menyampaikan ke orang tua kamu juga bahwa ibu hari ini saya sudah ada materi berkaitan pilihan karir. Ibu juga atau ada masukan untuk pilihan karir saya ya. Jadi kamu nanti harus banyak-banyak ngobrol dengan bapak ibu orang tua. Serta satu lagi, sering melihat video tokoh-tokoh wirausahawan yang sukses. Ya, ada siapa? Yang punya contoh? Indra Kents. Saya, Yusuf. Hamka. Silakan nanti kamu bisa lihat videonya. Di situ kamu jadikan itu sebagai motivasi untuk menambah biar kamu merencanakan karir. Ya, lalu yang masih lanjut juga sama. Banyak melihat perguruan tinggi yang sudah terasing. Oke, masih semangat untuk mengikuti materi berikutnya? Asik. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri 1 Banjar Bisa. Hebat. Tapi mari kita berdoa lebih dulu agar apa yang kita dapat hari ini penuh dengan manfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.